Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjid ilal masjidil aqsa wa awsala habibahu ila makanin la yastaqsa wa jawaza sidratal muntaha fa awha ila 'abdihi ma awha ma kadabal fuadu ma ra'a. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa syarrif wa 'azzim ala habibika wa nabiyyika wa safiyyika sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa maulana Muhammad imamil anbiya'i wal mursalin wa sayyidis sabiqin wal lahiqin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi ghurril mayamin wat-tabi'ina lahum bi ihsanin min yawmina hadha ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang saya hormati para kiai, para alim, para ustaz, segenap pengurus masjid Baitul Hasanah, segenap panitia penyelenggara peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, Bapak Ketua RW beserta perangkatnya, segenap para RT yang hadir, para donatur, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat yang kita semuanya insya Allah selalu dan senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini segenap panitia dan Masjid Baitul Hasanah mengundang kita bersama-sama untuk memperingati kejadian yang luar biasa, kejadian yang spektakuler, kejadian yang hanya bisa dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Isra wal Mi'raj dengan roh saja itu dialami oleh para nabi yang lain, tapi dengan roh dan jasad hanya dialami oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra wal Mi'raj terjadi tahun ke-11 kenabian, 2 tahun sebelum hijrah. Jadi nggak ada tahun hijriahnya memang, karena belum hijrah. Terjadi setahun setelah tahun kesedihan. Tahun 10 kenabian disebut Amul Huzn, tahun kesedihan, karena meninggal 2 orang yang sangat berpengaruh dalam dakwahnya Nabi Muhammad. Yang pertama paman beliau Abu Thalib, yang sangat mendukung dakwahnya Nabi Muhammad di luar rumah. Kemudian yang kedua istri beliau Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha, yang sangat menghibur beliau di dalam rumah. Karena memang terkadang orang dakwah itu kadang-kadang sumpah, Pak. Tapi kalau zaman sekarang insya Allah nggak ada sumpahnya dakwah. Tapi kadang-kadang ada masalah juga, terkadang ada pertanyaan. Sumpah ke rumah, tambah diomeli sama istri, tambah sumpah. La ilaha illallah. Tapi kalau Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha melihat suaminya itu agak berubah wajahnya, alias sumpah karena gangguan di luar rumah, itu langsung dihibur oleh beliau, sampai-sampai lupa akan kejadian yang di luar rumah. Setelah itu gangguan kaum kafir Quraisy tambah parah kepada Nabi Muhammad, karena tidak ada yang melindungi lagi Abu Thalib. Maka Nabi Muhammad ke Taif. Sekarang Taif menjadi destinasi wisata sekarang. Jadi kalau ada orang umrah sekarang diperbolehkan ke Taif.
tergantung travelnya. Pada dulu Nabi Muhammad jalan ke Taif, jadi bisa kita bayangkan betapa jauh beliau jalan, dan hanya bersama satu sahabatnya yang bernama Ammar bin Yasir. Begitu sampai di Taif, beliau langsung datang ke tokoh masyarakat. Ada 3 bersaudara bilang bahwasanya beliau mau dakwah, mengajak orang ini masuk ke dalam agama Islam. Ditolak mentah-mentah oleh 3 bersaudara tersebut. Maka Nabi Muhammad mengatakan, ya nggak apa-apa kalau Anda tidak menerima, tapi kalau saya masuk selamat, saya keluar juga selamat. Ternyata mereka bertiga itu nyuruh anak-anak kecil untuk melempari Nabi Muhammad SAW. Jadi anak-anak kecil dan orang-orang bodoh disebutkan sufaha berdiri di sisi kanan dan sisi kiri jalan. Nabi Muhammad jalan di tengah, dilempar. Orang-orang Taif itu terkenal sebagai pelempar jitu. Orang Jawa mengatakan titis. Orang Taif itu titis. Yang dilempar mulutnya Nabi supaya nggak bisa bicara. Yang kedua kakinya Nabi supaya nggak bisa jalan. Dilempar. Ketika Sayyidina Ammar bin Yasir melindungi Nabi dari kanan, lolos lemparan dari kiri. Beliau melindungi Nabi dari kiri, lolos lemparan dari kanan. Kalau Nabi jatuh, diangkat lagi sama mereka. Ayo, jalan Muhammad, jalan. Begitu jalan, dilempar lagi. Tapi Nabi Muhammad malah sibuk menadahi darah yang netes dari jenggot beliau. Jenggot beliau itu tebal, lebat. Tapi cukup dipegang segenggaman tangan, sisanya dirapikan oleh Nabi Muhammad. Orang-orang ada orang yang jenggotnya sampai perut sekarang, betul? Seorang itu bilang, haram nyukur jenggot, haram potong jenggot. Nah, kalau haram kok jenggot sampai perut, ya. Kalau haram berarti jenggot sampai bisa sampai kaki, nggak boleh dipotong. Kalau Nabi Muhammad jenggotnya lebat, iya lebat tapi rapi pak. Ya maaf kalau jenggotnya segitu gimana? Makan siang itu nasinya sampai malam ada di jenggotnya, nyantol jenggotnya. La ilaha illallah. Rapi namanya, cuma tebal. Dan jenggot yang tebal itu tidak mampu untuk menampung darah yang keluar dari mulut beliau, sehingga beliau menadahi darah tersebut dengan kedua tangannya. Netes darah. Sampai lolos, Ammar baru beliau buang darah tadi. Ammar bin Yasir mengatakan, ya Rasulullah, tadi kita tuh dilempari hebat. Engkau kok malah sibuk menadahi darah yang menetes dari jenggotku ya Rasulullah. Maka Nabi Muhammad mengatakan, wahai Ammar, aku mendengar yang tidak engkau dengar. Ini Ustaz Nafi ini masih jomblo, sebetolan. Ayo, mumpung kanteng soronena. Nah, wahai Ammar, aku mendengar yang tidak engkau dengar. Aku mendengar bumi Taif itu berkata, kalau ada satu tetes darah Nabi Muhammad menetes di tubuhku, aku akan makan semua orang Taif. Itu bumi Taif akan terbuka, kemudian semua orang Taif akan jatuh ke dalamnya dan dimakan oleh bumi Taif. Aku nggak mau, wahai Ammar, karena perbuatan mereka yang sedikit mereka jadi binasa. Disebut sedikit padahal dilempari hebat. Ya Allah, misalnya sampean ya Allah, Pak. Ya Allah, tambah di kiprat-kiprat gede. Ben mate wong lho. Dijak api gak gelem, malah disawat. Tapi Nabi Muhammad kita tahu, beliau rahmatan lil alamin. Bahkan kepada musuh yang memusuhi beliau. Kemudian datang malaikat gunung, malaikat yang jaga gunung. Jadi yang jaga gunung itu malaikat, bukan empu. Jadi ojo dibujui ambek jin. Kadang-kadang jin itu bujui menungso. Ngomong aku sing jaga gunung, aku sing jaga segoro, aku sing jaga sungai.
Kok moro-moro waktu aku sih Joko Solokan, aku sih banjir. Ya. Yang jaga golok itu malaikat, bukan jin. Jadi malaikat ini bilang, ya Rasulullah, saya sudah minta izin kepada Allah untuk menjepit orang Taif dengan 2 gunung. Satu gunung memang ada di Taif, satu gunung mau ditarik dari Mekah untuk menjepit orang-orang Taif. Tapi Allah mengatakan, sampaikan kepada kekasihmu. Kalau kekasihku setuju, jepit mereka. Kalau tidak, tinggalkan. Ini jajanan pusat memang ini langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira wong ono dengan kopra wis. Ini kadang-kadang betul. Apa Nabi Muhammad memang betul-betul rahmat bagi sekalian alam. Maka beliau angkat tangan mohon kepada Allah. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun wa arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budu hadzal din. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kaumku ya Allah. Jadi dari zamannya Nabi Muhammad sampai sekarang semua manusia kaumnya Nabi Muhammad. Semua jin kaumnya Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad diutus kepada manusia dan jin dengan membawa syariat disebut taklifan. Diutus juga ke malaikat, tidak ada nabi yang diutus ke malaikat kecuali Nabi Muhammad. Tapi tasyrifan untuk lebih memuliakan malaikat tersebut. Malaikat gak sholat 5 waktu seperti kita. Malaikat itu punya perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad diutus kepada mereka supaya lebih mulia, padahal mereka itu sudah mulia. Tambah mulia lagi dengan menjadi umatnya Nabi Muhammad. Makanya kita bersyukur jadi umatnya Nabi Muhammad. Kita ini umat yang mulia. Jadi jangan sampai kita ini memandang ada agama lain lebih mulia dari agama Islam. Orang yang beragama lain lebih mulia dari orang Islam. Masuk gini boyo. Masih ini masih nyolong 300 triliun. 300 triliun 6,5 tahun perjalanan. Si nyolong ayam 7 tahun. Waras ada boyo. La ilaha illallah. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Karena doanya Nabi dan Nabi Muhammad mengatakan, dan saya harap keluar dari keturunan mereka yang masuk Islam. Karena berkat doanya Nabi Muhammad sampai sekarang orang Taif menjadi orang-orang yang paling baik di antara orang-orang Saudi yang lain. Berkat doanya Nabi Muhammad SAW. Itu pulang masuk ke Mekah maju mundur. Bener takut, Nabi Muhammad tak takut juga. Tadi kau campur lagi, coba lagi. Punya apa curang lah? Mayoritas berarti. Jadi mau masuk bukannya takut. Apa yang ditakutkan oleh Nabi Muhammad? Beliau mati, tugas belum selesai. Maka beliau mengatakan, illam takun bika alayya ghadabun fala ubali. Ya Allah, yang penting kau enggak murka kepada aku ya Allah. Saya ini enggak peduli apa yang menimpa aku ya Allah. Maka Allah memudahkan seorang namanya Mut'im bin Uday, orang kafir, dimudahkan oleh Allah untuk melindungi Nabi Muhammad. Maka Mut'im keluar kota Mekah, gandeng tangannya Nabi Muhammad dengan tangan kanan, kemudian tangan kirinya mengangkat pedang sambil mengatakan, Inna Muhammadan fi jari, Muhammad dalam perlindunganku. Kalau sudah ngomong gitu berarti bukan hanya Mut'im, sukunya juga ikut melindungi Nabi Muhammad. Maka Abu Jahal, Abu Lahab, Abu yang lainnya juga ya. Dan sekarang ternyata juga muncul kawan mereka Abu sekarang di Indonesia ini. Alhamdulillah, masih tersisa kibar. Itu sampai kesel sama Mut'im. Waduh, ini Mut'im. Waduh, Mut'im. Kesempatan dipatahi Muhammad malah dilindungi. Maka Nabi Muhammad alhamdulillah selamat masuk Mekah. Tidak ada yang berani membunuh Nabi Muhammad, tapi tetap mengganggu Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, sedih ditinggal 2 orang yang sangat berpengaruh dalam dakwah. Gangguan tidak pernah berhenti. Tapi beliau tidak putus semangatnya dalam dakwah. Maka
di Isra dan di Mi'rajkan oleh Allah. Salah satu tujuan, memang tujuan utamanya untuk menerima perintah sholat, tapi salah satu tujuannya adalah untuk menghibur Nabi Muhammad SAW, untuk lebih meyakinkan Nabi Muhammad bahwasanya Allah tidak pernah meninggalkan Nabi besar Muhammad SAW. Allah akan selalu membantu Nabi Muhammad. Allah akan selalu mendukung Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tak minta, tidak minta Isra Mi'raj, tidak minta. Kalau Nabi Musa Pak, cari selalu tekilat berbeda di sana. Nabi Musa sampai naik bukit Tur Sina sampai di atas, minta kepada Allah, Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, izinkan aku bisa memandangmu ya Allah. Karena Nabi Musa bisa berbincang-bincang dengan Allah, dijuluki Kalimullah. Maka beliau minta mungkin olah bisa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa memang bisa ngomong sama Allah. Bukan kayak ada orang sekarang ngomong, mereka tak dengar. Aduh, bisa ada buka Allah. Aduh, repot kan. Semakin banyak orang gila. Astagfirullah. Memang ada pepatah Arab, khalif Torah gila sampai yang viral. Jadi mau orang viral, gila dulu. Alhamdulillah ini. Nah, maka Allah mengatakan qala lan tarana. Lan pakai lan, kalau orang yang ngerti belajar nahwu, lan itu nafiyul istiqbal. Lan sampai kapanpun, pokoknya belum masuk surga, tidak ada yang bisa melihat Allah. Tapi Allah ingin memberi pengertian kepada Musa, walakin yanzur ila jabalin in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Tapi lihat gunung yang ada di depanmu, kalau tetap pada tempatnya, engkau akan bisa melihat aku. Walamma tajalla, ketika Allah bertajalli, bukan zatnya Allah, bukan nurnya Allah, hanya bias. Bias itu bukan bagian dari cahaya. Ini lampunya ada di situ ya. Kok terangnya sampai ke bawah, ini namanya bias daripada cahaya lampu, bukan dari bagian lampu bias. Itulah yang bertajalli ke gunung, bias cahaya Allah. Ja'alahu dakka, gunung tadi hancur, fasara Musa sa'iqa, Nabi Musa pun pingsan, gak mampu melihat bias cahaya Allah. Nabi Muhammad gak pakai naik gunung, lagi tidur. Allah memerintahkan Jibril, jemput kekasihku Isra wal Mi'raj malam ini. Ambil salah satu buruk. Jadi ada dua riwayat, tentang buruk. Yang pertama, buruk yang dinaiki oleh Nabi Muhammad adalah buruk yang dinaiki oleh Nabi Allah Ibrahim. Riwayat yang kedua, Allah punya banyak buruk di tempat namanya Hadiratul Arsh, buruk banyak. Maka malaikat Jibril tanya, saya milih buruk yang mana ya Allah? Nanti kamu tahu milih buruk yang mana. Masuk ke kandang buruk, semua buruk gemuk-gemuk, mau lempoi akhirat, bebas kolesterol lagi. Mana dunia, jangankan selempoi, poros bisa 600 nih kolesterol. Ini, alih kau lebih poros Pak. Tidak ada yang kurus kayak adik saya. Ternyata kolesterolnya 600. Saya bingung sama dia, kok bisa kamu 600 kolesterol? Nah, tapi ada satu buruk yang kurus kering. Maka malaikat Jibril tanya, hei buruk, semua teman kamu gemuk, kenapa kamu kurus sendirian? Wahai Jibril, semenjak aku mendengar bahwasanya Nabi yang paling mulia akan mengalami perjalanan Isra wal Mi'raj dan akan naik buruk, semenjak itu aku rindu pada Nabi yang paling mulia. Kerinduanku kepada Nabi yang paling mulia membuat aku gak bisa makan, gak bisa tidur ribuan tahun. Coba sampai tak tidur kalau air. Marhum sampai tidak alam. Maka malaikat Jibril mengatakan, ini yang paling pantas untuk dipilih, satu-satunya buruk yang memiliki kerinduan kepada Nabi Muhammad. Absyir, terima kabar gembira wahai buruk Isra wal Mi'raj malam ini, dan aku memilihmu untuk menjadi tunggal
yang mulia tersebut. Saking senang langsung gemuk buruk tadi. Makanya jangan curiga sama orang yang gemuk. Karena yang bicara agak gemuk ya. Orang gemuk itu bukan karena banyak makan. Orang gemuk itu karena senang. Betul? Termasuk senang makan. Makanan lupa ya. Nah, singkat cerita dibawa ke bumi. Nabi Muhammad dari rumah Ummu Hani dijemput oleh malaikat Jibril di depan Ka'bah saat ngantuk tidur lagi. Jadi dia mengumpulkan dua riwayat. Karena dari riwayat pertama Nabi Muhammad malam Isra Mi'raj dijemput di depan rumahnya Ummu Hani. Riwayat kedua yang lebih terkenal, Rasulullah itu dijemput di depan Ka'bah karena beliau tidur di depan Ka'bah. Di dalam kitab Sirah Al-Halabiyah beliau mengumpulkan bisa saja terjadi dua riwayat ini. Pertama dijemput di rumah Ummu Hani, dibawa depan Ka'bah, masih ngantuk tidur lagi Nabi Muhammad SAW. Kemudian dibelahlah dada Nabi Muhammad SAW. Ini hati-hati. Sekarang ini di sosmed ini kadang-kadang ngomong tanpa ilmu, mas teteh. Ya. Saya lihat bukan di sosmed, di YouTube. Nabi Muhammad ketika umur 4 tahun dibelah dadanya. Memang 4 kali mengalami pembelahan dada. Pertama kali ketika umur 4 tahun ketika diasuh oleh Halimatus Sa'diyah. Setelah dibelah dadanya, ditinggal oleh kawan-kawannya lapor ke Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah datang melihat di dada Nabi Muhammad ada bekas operasi. Dengan dokter apa itu? Repot ya kan? Ini saya operasi benih dokter. Ini Jibril. Mak bisa boleh bekas operasi. Disuruh di kitab mana ini nggak ada. Nggak ada bekas operasi sama sekali. Seakan-akan tidak dibelah dadanya Nabi Muhammad SAW. Masalah semakin dokter meskipun gelarnya profesor, operasi pasti ada bekas operasi. Jadi makanya hati-hati. Aduh repot. Coba belajar ke YouTube. Lagi. Coba belajar ke YouTube, ke Yukmin, ke Yusera. Belajar kan ke guru. Belajar kan ke kiai, ke orang alim, orang seketuan apalagi sekarang di sosmed ribut. Ternyata ributnya cuma di sosmed ini. Tidak ilaha illallah, auzubillahi udah anak enak. Nah, dibelah dari Nabi Muhammad. Kenapa kalau dibelah dari Nabi Muhammad? Untuk lebih siap, karena mau ketemu Allah. Kita bisa sampai dipanggil Pak Prabowo. Kapan dia? Mandi, mau bisa mandi kembali ke rumah gitu. Supaya siap mental, siap semua partisan Pak Prabowo. Padahal cuma mau dikasih nasi gratis aja. Padahal baru manusia, bagaimana Allah menghadap Allah? Jelas-jelas harus perlu persiapan yang luar biasa. Nabi Muhammad sudah mantap, supaya lebih mantap partisan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulailah perjalanan Isra minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Perjalanan ini apa? Jauh ke langit, lebih jauh. Tapi perjalanan ini hanya ditempuh dalam waktu nggak sampai semenit. Tadi yang dibaca Maulid Diba ya, tapi cuma yang dibaca Fahtazah ya. Sebelum Fahtazah itu ada fasal dalam Maulid Diba, "Tsumma arudduhu minal 'arsy qabla an yabludal farsh." Aku kata Allah mengembalikan Nabi Muhammad dari Arsy setelah perjalanan Isra wal Mi'raj. Masih hangat tempat tidurnya Nabi Muhammad di anak. Kalau ajunan Pak, Bu, montedong malam semakin kalau tidur malam ini, bangun dari tidur coba dipegang bekas tempat tidurnya. Orang tambah kering bangun tidur jam berapa? 6. Kalau soli fardu subhi wa duha namanya. Agabung subuh sareng duha. Dianggap kalau 4 jadi pas subuh bangun langsung pegang bekas tempat tidur hangat. Tak percaya lagi
Dicoba malu sama kayak gini. Hangat, kenapa hangat Pak? Bu. Kenapa kok hangat bekas tempat tidur kita? Pak? Karena kau lihat dulu tiba lagi masih hidup, ada yang namanya panas tubuh. Panas tubuh itu yang normal 35 sampai 37. Kalau 40 corona. Kami pun hilang corona pun. Kompleman ke China dia. Nah, panas tubuh yang berpisah dari tubuh kita ke tempat tidur atau ke tempat duduk. Ini kalau ceramahnya lama misalnya 2 jam, orang ceramah 2 jam. Saya sejam gantian. Jadi hangat. Kenapa? Karena kita masih hidup. Nah, hangatnya ini nggak lama, nggak sampai semenit. Semenit atau nggak sampai semenit hilang. Nah, ini Allah mengatakan, aku mengembalikan Muhammad dari Israel, masih hangat tempat tidurnya Nabi Muhammad. Hangat. Meskipun tidak langsung ke tempat tidur Nabi Muhammad. Berarti perjalanan Isra Mi'raj ini hanya menempuh berapa detik saja. Subhanallah. Makanya Allah memulai dengan Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Allah mengatakan lailan itu qit'atun minal lail, bagian dari malam. Kalau semalam penuh, niscaya Allah akan mengatakan lailatan, semalam penuh. Jadi perjalanan yang ini mana berkah, yang mana berkah beton. Allah paringi berkah kebetonan Nabi Muhammad. Jadi ada yang namanya berkah. Sementara ada kelompok mengatakan tidak ada yang namanya berkah. Kelompok ahlul goblok wal jamaah. Padahal dalam Al-Quran baru ada berkah. Di bab kata mubarak, Mekah itu berkah. Wa anzalna minas sama'i ma'an mubarak. Air dari langit, air penuh berkah. Aduh, busuk saya mana berkah. Repot. Ngadepi orang goblok repot memang Pak. Cek dia depi. Oke. Sampai cuma nyampe aki gak sembung bawa golok gak nyambung goblok. Nah, padahal dalam perjalanan Isra banyak kejadian yang dialami oleh Nabi Muhammad. Saya cerita satu saja. Ya, kalau mau yang lain macam boleh. Senama ada boleh macam boleh apa aja. Rasulullah disuruh turun, inzil wa sholli hahuna, turun sholat di sini. Rasulullah sholat 2 rakaat. Setelah sholat ditanya oleh malaikat Jibril, atadri aina shallaita? Apakah kamu tahu di mana kamu sholat? La adri, saya nggak tahu, katanya Nabi Muhammad. Shallaita bi Thaibah wa ilaiha al-muhajarah. Kamu sholat di tempat namanya Thaibah dan kamu akan hijrah ke Thaibah. Thaibah itu nama lain dari Madinah. Ya Thaibah, ya Thaibah, ya dawal ayana ushqud lalik. Thaibah nama lain dari Madinah. Turun saya pertama. Ini diperhatikan, nanti ada kuis. Nanti ada kuis, hadiahnya umroh. Bayar sendiri. Jadi pertama di Thaibah. Naik boleh, turun yang kedua, inzil wa sholli hahuna, turun sholat di sini. Setelah sholat ditanya, tahu kamu di mana kamu sholat? Enggak tahu. Kamu sholat di Syajarati Musa. Kamu sholat di pohon yang pernah dipakai bersandar oleh Nabi Musa. Padahal Nabi Musa hanya duduk di pohon itu. Setelah selamat dari kejaran Fir'aun, beliau bersandar di pohon. Apa ini namanya? Kalau bukan ngalap barokah. Ngalap barokahnya orang soleh. Padahal Nabi Muhammad lebih soleh dari Nabi Musa. Tapi di sini Allah ingin mengatakan kepada kita semua, meskipun Anda lebih soleh, kalau ada orang soleh, ambil berkahnya. Padahal Nabi Musa cuma alim tiba. Ini kan Nabi Muhammad soleh di tempat yang pernah dipakai duduk oleh Nabi Musa. Ini dalilnya, termasuk dalilnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sunnah Jamaah ini kan jos. Semuanya ada dalil. Kalau mereka cuma akal-akalan tok, ya, akal-akalan tok.
Masa macam tahlil kawan, tahlil bid'ah, macam la ilaha illallah bid'ah. Udah mulai. Beres ini. La ilaha illallah. Ini yang kedua, turun di pohon yang pernah dipakai bersandar oleh Nabi Musa. Naik lagi disuruh turun yang ketiga. Sholli hahuna, turun sholat di sini. Setelah sholat ditanya, apakah kamu tahu di mana kamu sholat? Tidak. Kamu sholat di Bukit Turi Sina, tempat Nabi Musa bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi-lagi ngalap barokahnya Nabi Musa. Naik lagi suruh turun yang keempat. Sholat 2 rakaat, setelah sholat ditanya, kamu tahu di mana kamu sholat? Saya nggak tahu, katanya Nabi Muhammad. Kamu sholat di Baitul Laham, haitsu wulida Isa. Baitul Laham tempat kelahiran Nabi Isa. Jadi aslinya Baitul Laham, sama orang Yahudi goblok diganti Bethlehem. Jadi aslinya itu Baitul Laham. Naik lagi turun kelima di Masjid Al-Aqsa, sholat 2 rakaat mengimami para nabi dan rasul. Sehingga para ulama mengatakan Nabi Muhammad turun di 5 tempat, sholat di 5 tempat tersebut, itu adalah isyarat Rasulullah akan menerima perintah sholat 5 waktu. Subhanallah. Ketika masuk Masjid Al-Aqsa, beliau masuk dari belakang. Nabi Muhammad itu orangnya paling tawadhu, Pak. Padahal beliau punya segalanya. Kalau mau kaya akan jadi orang yang paling kaya Nabi Muhammad. Kalau masalah kepemimpinan, beliau pemimpin semuanya, dunia akhirat. Kalau masalah ilmu, luar biasa. Kedekatan sama Allah luar biasa. Tapi tetap tawadhu andap asor. Orang sekarang baru punya ilmu sedikit saja sudah, meskipun semua ulama sedunia, merasa paling pintar sebenarnya. Aku repot nih kan. Padahal ngambil clipping dari Google, padahal la ilaha illallah. Hati-hati memang. Banyak sebab-sebab orang bisa tuh sombong karena kaya, karena jabatan, karena ganteng, karena ini dan itu, karena punya follower banyak sama kayak gini. Padahal follower kita kalah sama follower Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak punya Facebook, tidak punya Instagram, tidak punya YouTube, tapi followernya paling banyak Nabi Muhammad SAW. Nah, didorong oleh malaikat Jibril, anta imamuhum, engkaulah imam mereka. Allah menghadirkan semua nabi. Kebanyakan sudah meninggal dunia, roh mereka dihadirkan oleh Allah. Karena masih ada perbedaan pendapat, ada 4 nabi yang masih hidup. Yang terkenal ya Nabi Isa, padahal ada namanya Nabi Yahya dan sebagainya. 4 nabi, Nabi Uzair. Ada 4 nabi yang masih hidup. Itu masih perbedaan pendapat juga. Yang enggak perbedaan pendapat cuma Nabi Isa. Jadi Allah menghadirkan jumlah nabi sana Bapak. Jumlah nabi 25 sekone. Semua nabi totalnya 124.000. Dari 124.313 Rasul, baru yang wajib kita ketahui 25. Wajib kuning nikah, wajib suku minyak. Mohon hafal akidatul awam nyaman. Adamun Idrisun Nuhun Hudumah Soleh Kullu Muntaba Ishaqun Kada Yaqubu Yusufu Wa Ayyubu Tada Syu'aibu Harunu Wa Musa Wal Yasa Dhul Kifli Dawudu Sulaiman Muntaba. Oke, mohon hafal akidatul awam, bisa hafalnya mana para nabi dan rasul. Nah, jadi Allah menghadirkan 123.995 ruh para nabi, termasuk Nabi Adam. Dihadirkan oleh Allah rohnya. Sholat sama Nabi Muhammad. Ini termasuk dalilnya ahli sunnah wal jamaah. Beberapa orang sebelah tuh bilang, itu kenapa ahli sunnah wal jamaah makhluk qiyam, ada makhluk qiyam. Katanya datang rohnya Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad sudah meninggal dunia. Blok. Jangankan cuma 1 roh, Allah bisa menghadirkan 123 roh, 123.995 roh para nabi pada malam Isra wal Mi'raj. Jangan membatasi kekuasaan Allah. Apalagi rohnya Nabi Muhammad lebih mulia dari roh
Bahkan saya membaca kalamnya guru saya Umar mengatakan rohuhu awsa. Roh Nabi Muhammad itu lebih luas, lebih mampu daripada roh para nabi yang lain. Makanya kita berdiri itu menghormati kedatangan Nabi meskipun kita nggak bisa melihat Nabi. Bicara mahal begitu. Betul malam ada pak. Oh, repot. Mahal ini gila repot. Biasa saja, santai saja. Tapi kita yakin ada Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita pakai stop. Ya Nabi salam alaika. Cari itu orangnya ada di hadapan kita. Namanya kaful stop. Domir untuk berbicara. Kalau nggak ada di hadapan kita, maka kita akan mengatakan An-Nabi sallu alaihi pakai ha. Domir khatib orangnya nggak ada. Tapi kalau kita menghormati kedatangan Nabi, sampai kita mengatakan marhaban, selamat datang. Marhaban, masa mengatakan marhaban kepada orang yang nggak ada? Ya. Selamat datang kepada Bapak Haji padahal Ki Haji kita datang. Repot ya. Atau selamat datang kepada Pak Haji ternyata hajinya sudah 2 tahun yang lalu itu nggak dicopot-copot ternyata. Nah hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Makanya Nabi Muhammad dijuluki Imamul Anbiya wal Mursalin karena mengimami para nabi dan rasul di dalam sholat 2 rakaat di Masjid Aqsa. Kemudian naik ke langit. Singkat cerita jajang langit jengki manjang-manjang meser ke sana tidak sampian daripada yang kau dengar oh rasanya alhamdulillah pada power. Nah naik ke langit padahal kalau orang-orang barat bilang keluar dari atmosfer bumi itu gak ada oksigen harus pakai ya baju astronot gitu. Nabi Muhammad gak pakai baju astronot. Ini menunjukkan teknologinya Allah jauh lebih maju daripada teknologinya manusia. Gak ada apa-apa. Jarak antara bumi dan matahari berapa? Kalau gini silakan, kalau mau browsing di Google silakan ya. Dikatakan jarak bumi dan matahari sampai matahari itu 150 juta kilometer. 150 juta. Coba tak coba. Oh, mereka ampel ke tambak bering senapa ada nih. 150 juta kilometer. Nah, ini baru matahari yang masih di bawah langit. Bagaimana bumi dan langit? Makanya dulu disebutkan tahun 80-an para ilmuwan Jerman mau bawa pesawat tembus langit katanya. Kemudian mereka putus asa. Kenapa? Takut nggak sampai ke langit. Karena mereka tidak bisa memperkirakan jaraknya langit. Anggap jarak bumi dan langit 300 juta kilometer, 2 kali lipat dari bumi dan matahari, 300 juta. Dan langit yang setelahnya katanya para ulama lebih jauh daripada langit sebelumnya. Itu bumi langit pertama kira-kira 300 juta. Langit pertama sampai langit kedua kira-kira 600 juta. 900 juta kilometer baru langit kedua. Miliaran kilometer ditempuh oleh Nabi Muhammad dalam Isra wal Mi'raj hanya berapa detik saja. Subhanallah. Tapi begitu masuk langit dan langsung bus juga. Mau masuk langit pertama, langit itu punya pintu. Kalau kita baca surat An-Naba, Bismillahirrahmanirrahim, amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladhi hum fihi mukhtalifun kalla sayalamuna thumma kalla sayalamun. Di tengah-tengah surat wa futihatis samaa'u fakanat abwaba. Nanti kelak di hari kiamat langit akan terbuka dan langit itu punya pintu yang banyak. Ini setuntuk labung langit banyak labung langit. Banyak pintunya. Malaikat penjaga pintu langit namanya Ismail. Untuk satu pintu langit, malaikat Ismail punya 70.000 anak buah. Malaikat.
yang masing-masing anak buahnya punya anak buah 70.000 malaikat. Untuk satu pintu langit 70.000 kali 70.000 berapa? Banyak. 4.900.000.000 saya sudah hitung. 4.900.000.000 malaikat untuk satu pintu langit. Hampir menyerupai semua penduduk bumi. Dengan 2 pintu langit kalah sudah penduduk bumi. Penduduk bumi kalah. Nah, malaikat Jibril itu nggak langsung masuk, padahal jenderalnya malaikat Jibril. Mau masuk pintu langit, ngetok dulu. Ditanya sama malaikat Ismail, man, siapa? Dijawab malaikat Jibril, waman ma'ak, siapa yang bersama engkau? Ini bahasanya malaikat, pakai bahasa Arab, nggak makoli. Oke, jika makoli bahasa orang Kile. Makanya saya paham, cuma orang Kile. Orang Kile, orang Baras tak paham. Waman ma'ak, siapa yang sama kamu? Karena dilihat ada sama orang yang lain, Muhammad, Nabi Muhammad. Pertanyaan lagi yang ketiga, awaqad ursila ilaih. Apakah sudah diutus? Naam, iya, baru dibuka oleh malaikat Ismail sambil menyambut marhaban bi ni'mal majibu jaa. Selamat datang, sungguh orang yang terbaik yang masuk ke langit. Itu tiap langit Pak ngetok, langit kedua ngetok oleh. Pertanyaannya Pak, siapa sama siapa sudah diutus? Padahal Jibril kan jenderal. Coba kalau jenderal sekarang, tok siapa? Jenderal Doraemon misalnya ya. Sama siapa kamu? Opral kurang ajar, trek dor pakai. Jenderal semakin mentang Pak. Ini. Sampai pernah ada teman saya naik pesawat dari Jakarta mau ke Sumatera. Sudah naik pesawat semua penumpang, jenderalnya telat. Jenderalnya nunggu pesawat. Tak boleh. Jenderal satu sudah masuk, jenderal satunya telat. Baru pasukan aku ibu senjata Pak. Teman saya ya agak berani waktu itu. Setengah jam nunggu. Tanya sama pramugari, Mbak ada apa Mbak? Kok ini ditunda keberangkatan? Mbaknya tidak berani ngomong, ngelirik ke samping sama jenderal. Pak ada apa Pak? Kok nggak berangkat kita? Oh iya, nunggu teman saya. Teman kamu di mana? Masih di jalan. Suruh naik pesawat lain, ya teman saya. Karena bahasanya tidak enak. Iya, nunggu teman saya sambil naik kan. Biasa, jenderal. Letak sarang malaikat bukan aja. Teman kamu telah masih jalan dia. Suruh naik pesawat lain. Kita ini lebih banyak jumlahnya. Cuma nunggu kamu. Kamu tuh dapat makan dari kita. Rakyat yang memberi makan kepada kamu, memberi gaji kepada kamu. Betul. Iya betul. Tak bisa ngomong. Saya keduan senjata. Begini kan senjatanya. Mau dipegang sama teman saya. Kamu pikir saya takut sama ini? Di rumah saya senjatanya lebih besar dari itu. Sudah. Akhirnya jenderal itu turun. Pesawat berangkat. Ditanya sama teman yang lain. Katanya kamu punya senjata yang lebih besar dari ini. Ada. Paralon. Kan lebih besar dari ini. Timbang paralon. Satu pesawat prok. Terima kasih Pak bisa berangkat. Teman saya tuh sampai marah. Ini saya ada acara habis ini ceramah siang ini. Kalau telat ya apa gara-gara teman kamu? Batal acaranya. Ini orang juga punya kesempatan marah betul-betul dimarahin jenderal. Tapi alhamdulillah bisa sempat marah jenderal sampai. Biasa jenderal biasa mentang-mentang masuk ketua jabatan. Aduh, cek sombong. Letak sarang malaikat mungkar nakir aku nangis itu. La ilaha illallah. Tapi inilah aturan langit. Tiap mau masuk langit izin dulu sama yang jaga langit. Meskipun malaikat Ismail mungkin pangkatnya mayor, jauh daripada malaikat Jibril, tapi tetap ikut aturan. Tiap masuk langit, ini singkat cerita, ketemu dengan malaikat dan para nabi yang menghuni langit-langit tersebut. Semuanya menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW. Langit ke-6 ketemu dengan ketemu dengan Nabi Musa. Ketemu Nabi Musa di langit ke-6.
Jadi kalau langit pertama sampai langit kedua sekitar 600 juta kilometer, bagaimana langit kedua sampai langit kedua? Miliaran kilometer. Di langit ke-6 itu juga ada akarnya pohon sidroh. Pohon sidroh ini pohon daun bidara. Ada itu ada ubiter. Bukol. Bukol. Daun pohon bidara, daun bidara. Daun bidara itu dulu dipakai untuk memandikan mayit. Tapi sekarang fungsinya digantikan sama kapur baru. Ya memang sudah jarang daun bidara. Itu di langit ada. Akarnya di langit ke-6, menjulang tinggi tembus langit ke-7, baru daun yang terakhir dari pohon bidara tersebut disebut sebagai Sidratul Muntaha. Daun pohon sidroh yang terakhir. Kenapa disebut muntaha yang terakhir? Karena tidak ada orang yang pernah melewati Sidratul Muntaha. Tidak ada satu makhluk pun yang pernah melewati. Karena setelah Sidratul Muntaha langsung arsy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang sebelah itu bilang itu Allah ada di arsy. Selain innallaha 'ala arsy istawa, dibilang dalam Isra wal Mi'raj Nabi kan masuk arsy untuk ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dun. Nek goblok aja ngomong. Allah itu punya sifat namanya qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri, gak perlu sama makhluk. Harus makhluknya Allah, gak perlu sama makhluk. Juga Allah memiliki sifat yang kedua, mukhalafatul hawadithi, beda sama makhluknya. Kita perlu tempat, Allah gak perlu tempat. Makanya dikatakan dalam Aqidatul Awam, wa qabla al-hijrati Nabi Isra min Makkah lailan bil Qudsi yudra wa ba'da Isra'i uruju lis-sama hatta ra'a an-nabiyyu rabban kallama min ghairi kayfin wa inhisarin wa aftarat alaihi khamsan ba'da khamsina farad. Nabi Muhammad dalam Isra wal Mi'raj itu min ghairi kayfin. Ketemu sama Allah jangan tanya bagaimana ketemu dengan Allah. Enggak nuntut. Otak kita enggak nuntut. Dan itu pertemuan bukan one hisar, bukan di satu tempat pertemuan tersebut. Kok bisa? Bisa saja. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Menunjukkan kemampuan Allah yang luar biasa. Nah, karena Jibril juga datang bos di Sidratul Muntaha. Jibril mengatakan, ya Rasulullah, sampai sini saya bisa menemani engkau. Si Buraq juga nggak bisa tembus. Maka Nabi Muhammad mengatakan, Jibril, dari bumi sampai masuk langit, surga, neraka, engkau menemani aku. Ini saya nggak cerita surga neraka. Kalau cerita surga neraka sampai kau surga apa nih lagi? Lain kali dia jempol. Kenapa ada boleh sampai orang jempol? Awal ada insyaallah lanjut umur, amin. Nah, di saat yang paling penting yaitu aku akan ketemu Allah. Kau meninggalkan aku wahai Jibril. Katanya Jibril apa? Wa ma minna illa wa lahu maqam ma'lum. Tidaklah kita kecuali punya kedudukan sendiri-sendiri. Rasulullah, demi Allah, kalau saya maju selangkah saja melewati Sidratul Muntaha, saya akan terbakar dengan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan binasa, akan hancur Jibril. Kalau Jibril terbuat dari cahaya, nggak mampu menghadapi cahaya Allah. Nabi Muhammad sama seperti itu. Terdiri dari daging, tulang, darah, tapi mampu menghadapi cahaya Allah. Ada yang mengatakan Muhammad manusia biasa. Ada yang gila. Ada orang itu bilang nggak perlu memuji Nabi Muhammad berlebihan. Siapa yang memuji Nabi Muhammad berlebihan? Semua pujian pantas bagi Nabi Muhammad. Yang penting jangan menuhankan Nabi besar Muhammad SAW. Manusia mana yang makhluk, jangan hanya manusia. Makhluk Jibril aja gak tembus Sidratul Muntaha. Manusia mana Pak yang keringatnya jadi minyak wangi, keringat sampean Pak? Aduh, gara-gara keringatnya udah sampean Pak, aduh. Oh, canggih. Sopo pabrik sabun tutup dengan sopo. Gara-gara keringat kau udah sampean. Terus siapa manusia yang gak ada bayangannya? Nabi Muhammad SAW. Semuanya ada bayangan, benda aja ada bayangan. Mulia Nabi Muhammad. Bahkan ketika Nabi Musa akan bermunajat kepada Allah, disuruh copot sandal, ikhla'na 'alaika fa innaka bil wadil muqaddasi
tua, copot sandalnya. Sampai Pak, meskipun sampai beli sandal 3 juta misalnya, sandal sampai 3 juta, masuk masjid, yang kui Pak. Oh, bapak bener sampai. Meskipun sandalnya 3 juta, copot masuk masjid, tempat yang suci. Jangankan masjid, tempat untuk ada tulisannya suci sampai pakai aja, dipendeli orang yang sak tambak pring sampai. Orang ini nggak boros sama gila. Meskipun sandalnya 3 juta. Nabi Muhammad lewat Sidratul Muntaha menghadap Allah, gak disuruh copot sandal sama Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, terus bagaimana Nabi Muhammad menghadap Allah? Allah menciptakan makhluk yang kuat untuk menghadapi cahaya Allah, namanya sarir. Ini semuanya adalah menunjukkan kekuasaan Allah. Sarir itu kalau bahasa Indonesia ranjang. Jadi Nabi Muhammad duduk di ranjang tadi, dibawa oleh ranjang tadi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Muhammad merasakan kehadiran Allah, Nabi Muhammad mengucapkan salam penghormatan. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Dijawab oleh Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi Muhammad menjawab lagi, Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Enggak lupa Nabi Muhammad kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Makanya Pak, kalau ada hamba Allah yang soleh menjadi hamba Allah yang hebat, karena mendapatkan doanya Nabi Muhammad langsung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti Ki Haji Hashim Asy'ari, beliau orang yang soleh, sampai sekarang masih dikenal, sampai sekarang masih diikuti jalannya. Subhan, karena sudah mendapatkan doa dari Nabi Muhammad SAW. Meskipun nyaman soleh, tak ngiring Nabi Muhammad. Ganti nyaman atau soleh kata tinggal. La ilaha illallah. Malaikat Jibril yang mendengarkan percakapan tersebut mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Para malaikat yang mendengarkan syahadat Jibril mengucapkan salawat. Allahumma shalli ala Muhammad. Percakapan yang hebat tersebut diabadikan dalam sholat 5 waktu, dalam semua sholat kita. Bahkan jadi rukun qauli, Pak. Rukun qauli, Bu. Rukun qauli itu apa? Rukun yang wajib keluar suara, wajib didengarkan oleh telinganya sendiri. Dalam sholat ada 5: takbiratul ihram, al-fatihah, tahiyat akhir, sholawat kepada Nabi Muhammad setelah tahiyat akhir, kemudian salam. Ini rukun qauli, suaranya harus keluar. Jadi takbiratul ihram, Allahu Akbar, harus didengarkan oleh telinga sendiri. Bukan setiap takbiratul ihram yang pertama saja. Allahu Akbar. Jangan sombong suara. Mak sombong suara iki ngakui silent mode. Oh, HP saja. Fatihah juga dari bismillahirrahmanirrahim sampai walad dhalin, wajib didengar oleh telinganya sendiri. Yang ketiga tahiyat akhir, dari tahiyat sampai 2 kalimat syahadat wajib didengarkan oleh telinga sendiri. Sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad minimal wajib didengarkan oleh telinga sendiri. Kemudian salam assalamualaikum yang pertama itu wajib didengarkan oleh telinga sendiri. Di situ Allah memerintahkan sholat 50 waktu. Nabi Muhammad terima, yakin para sahabat pasti akan melakukan sholat 50 waktu. Ketemu Nabi Musa di langit ke-6. Insya Allah, ini banyak saya konsentrasi. Alhamdulillah. Insya Allah ada umrah, ada hadiah sepeda motor. Insya Allah, nyicil sendiri. Nah, ketemu Nabi Musa di langit ke-6. Ini miliaran kilometer sudah ini. Ya Muhammad, apa perintah bagi Allah dan bagi umatmu? Alhamdulillah, sholat 50 waktu. Oh, bekerja. Ini Madura di Surabaya, ini kerja ya. Kerja gitu. Sahabat Nabi Musa, kaget Nabi Musa. Udah saya kaget. 50 waktu, umatku nggak bakal mampu. Dengar umatnya nggak bakal mampu. Naik minta keringanan, maka Nabi Muhammad
naik lagi ribuan kilometer. Sekarang Pak ada kendaraan yang bagus, kalah sebenarnya Alphard ini, kalah. Ada kendaraan namanya limosin. Limosin itu Pak beda sape. Limosin itu Pak kalau ada geron jalan, bannya turun sendiri. Jadi nggak kerasa. Kalau Alphard masih kerasa. Misalnya orang naik limosin Surabaya Jakarta 800 kilo pp sampai berapa juta kilometer. Kalau sobat langsung, meskipun naik limosin langsung, jarak jauh itu capek. Ini Nabi Muhammad adalah untuk kita umatnya. Setiap naik diringankan 5, ada riwayat 10. Turun ketemu Nabi Musa lagi berapa sekarang? 45. Aduh, 40 lah ya, makin tuh nggak. Naik boleh minta keringanan sampai 5 ditanya oleh Nabi Musa berapa? 5. Aduh, 5 masih banyak Muhammad. Orang tambah kering 5 banyak. Oh, kapal jibril yang sampai. Nabi Muhammad ada bu. Laqad istahaitu min rabbi, saya sudah terlanjur malu dengan Allah karena minta keringanan terus. Dan Allah juga sudah menyampaikan hunna khamsun wa lahunna khamsun. Ini sholat 5 waktu pahalanya sama dengan sholat 50 waktu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau satu sholat 1 jam misal satu sholat 1 jam, 5 waktu 5 jam lebih banyak.